Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelas 3C UPI Kampus Sumedang pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan bersama dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Di sini kita bersama Teh Alia Khairunisa dengan NIM 220332, Teh Ega Fairuz Habibah dengan NIM 22058889 dan Teh Gina Rismaya dengan NIM 22033666. Di sini kita mempunyai pengertian sarana prasarana pendidikan yang akan dijelaskan oleh siapa hayo? Yaitu Teh Ega. Oke Teh Alia, sebelumnya terima kasih karena telah membuka presentasi pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian sarana prasarana pendidikan. Menurut Mulyasa, sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, serta jalan menuju sekolah. Kemudian Matin dan Fuada berpendapat bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus berlangsung secara efektif dan efisien. Oke teman-teman, setelah tadi pengertian, sekarang ada konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan. Di konsep dasar ini kita membahas pengertian dan juga tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan. Nah, yang pertama ada pengertian. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2013, bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen. Nah, kemudian ada tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan. Menurut Bafadal, secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ginaris. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal adalah yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil jika fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi juga berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya.
Petunjuk teknis tersebut diinformasikan kepada semua warga sekolah yang diperkirakan akan menggunakannya. Selanjutnya, jika diperlukan, lakukan pembinaan terhadap semua warga sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip administratif. Melalui prinsip administratif, berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya penerapannya, maka setiap penanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua warga sekolah yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Dalam pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan melibatkan semua warga di sekolah. Oleh karena itu, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat perlu dideskripsikan dengan jelas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan. Prinsip ini berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan jenis sarana dan prasarana pendidikan. Jenis sarana dan prasarana pendidikan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu jenis sarana pendidikan apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu kapur tulis, spidol, dan beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Lalu ada sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Yang kedua yaitu jenis sarana pendidikan ditinjau dari bergerak atau tidaknya pada saat digunakan. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contoh, lemari arsip sekolah dan bangku sekolah. Lalu ada sarana pendidikan yang tidak bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Yang ketiga, yaitu jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu 1. Alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Selanjutnya yaitu alat peraga. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan untuk pengajaran. Dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Lalu ada media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Dan yang kedua,
prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Oke, materi selanjutnya ada standar sarana prasarana pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada lampiran Permendikmas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah dibedakan menurut jenjang sekolah, yaitu sarana dan prasarana untuk jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Poin pertama itu ada satuan pendidikan sekolah dasar. Ketentuan tentang satuan pendidikan untuk sekolah dasar adalah sebagai berikut. Setiap satu SD boleh diselenggarakan jika memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. Satu SD yang memiliki 6 rombongan belajar maksimum melayani 2.000 jiwa. Jika satu wilayah memiliki penduduk lebih dari 2.000 jiwa, maka harus dilakukan penambahan rombongan belajar lebih dari 24 buah, maka harus dibangun SD baru di wilayah itu. Satu desa atau kelurahan itu dilayani oleh minimal satu sekolah dasar. Poin selanjutnya ada lahan sekolah dasar. Lahan untuk membangun sekolah harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, serta memiliki status hak atas tanah dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Poin selanjutnya yaitu bangunan gedung sekolah dasar. Nah, bangunan gedung sekolah dasar itu harus yang pertama memenuhi ketentuan tata bangunan, yaitu koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Kemudian harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, serta kenyamanan. Terus juga harus menyediakan fasilitas dan akses stabilitas yang mudah. Untuk gedung bertingkat harus memenuhi persyaratan maksimum 3 lantai, dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Dilengkapi sistem keamanan, yaitu peringatan bahaya pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan atau bencana lainnya. Kemudian harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt. Bangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. Kemudian kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2005 pasal 45 dan mengacu kepada standar pekerjaan umum. Kemudian bangunan SD harus mampu bertahan minimum 20 tahun. Dan yang terakhir harus ada pemeliharaan, meliputi pemeliharaan baik ringan dan pemeliharaan berat. Dan poin terakhir yaitu sarana dan prasarana sekolah dasar. Prasarana minimum yang harus ada pada suatu sekolah dasar adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang sirkulasi, tempat beribadah, jamban, gudang, dan tempat bermain atau berolahraga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Alia. Terima kasih Teh Ega. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Menurut Eliot, perencanaan atau planning merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perencanaan diarahkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan perlengkapan sarana prasarana. Tahap pengadaan. Menurut Gunawan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang sudah disusun sebelumnya. Tahap penyimpanan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis, kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk
atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Tahap inventarisasi. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai dua fungsi. Pertama, untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Kedua, untuk menambah pengawasan terhadap sarana dan prasarana. Tahap penghapusan. Penghapusan dimulai dengan menyiapkan laporan ke Dinas Pendidikan atau ke Kementerian Agama agar dapat dihapus dari inventarisasi sekolah. Sebelum menyusun laporan penghapusan, harus memeriksa dahulu sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di sekolah sehingga akan diketahui sarana prasarana mana yang layak pakai atau sudah dihapus. Selanjutnya yaitu masalah sarana prasarana pendidikan di sekolah dasar. Hambatan-hambatan dalam proses manajemen sarana dan prasarana menurut penelitian yang dilakukan Rohmatun pada tahun 2010 yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kedua, keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, ketiga, rendahnya kesadaran guru untuk terlibat dalam manajemen sarana dan prasarana khususnya dalam perawatan. Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan solusi agar manajemen sarana dan prasarana dapat tetap berjalan dengan efektif dan baik. Di antaranya, 1. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, pemimpin suatu lembaga pendidikan dapat mengeluarkan sebuah kebijakan. Kedua, untuk mengatasi keterbatasan dana, dibutuhkannya suatu koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketiga, pendidik harus lebih kreatif dalam mencari alternatif lain untuk tetap melakukan pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila yang ada ditanyakan, silahkan jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman.